nama saya Eti Alena Nabunome, mahasiswa kelas F semester 2 program studi pendidikan agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Teman-teman, dalam video ini saya akan membahas topik yang menarik sekaligus kontroversial, yaitu peran POC dalam penyebaran agama Protestan di Indonesia. Bagaimana bisa sebuah perusahaan dagang seperti VOC ini ikut terlibat dalam penyebaran agama? Lalu apakah benar VOC punya misi rohani? Teman-teman, mari kita bahas bersama. VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang berdiri pada tahun 1602. Nah, tujuan utama VOC ini adalah mencari keuntungan lewat perdagangan rempah-rempah, tetapi karena kekuasaan yang mereka miliki yang sangat-sangat besar, VOC juga menjalankan fungsi pemerintahan dan bahkan kegiatan keagamaan. VOC juga membawa serta pengaruh gereja Reformasi Belanda atau yang dikenal dengan Calvinis, yang secara resmi adalah agama dari negara Belanda waktu itu. Yang berikut teman-teman alasan mengapa VOC terlibat dalam misi gereja. Teman-teman, mengapa VOC juga ikut terlibat dalam penyebaran agama Protestan? Nah, teman-teman, ada dua alasan utama. Yang pertama itu ada motif keagamaan. Sebagai representasi negara Belanda, VOC juga merasa punya tanggung jawab untuk menyebarkan ajaran reformasi. Lalu yang kedua ada motif politik, yaitu agama dipakai untuk memperkuat kekuasaan mereka dengan mengganti agama Katolik yang lebih dahulu masuk lewat bangsa Portugis. VOC ini ingin menambahkan pengaruh mereka secara totalitas, termasuk dalam hal iman. Teman-teman, mari kita perhatikan bersama cara VOC menyebarkan agama Protestan. Yang pertama, VOC tidak membentuk lembaga sendiri yang formal, tetapi mereka mengirimkan langsung pendeta dari Belanda untuk melayani di wilayah jajahannya mereka. Lalu yang kedua itu membangun gereja-gereja di Ambon, Batavia dan Maluku. Batavia atau yang sekarang kita kenal dengan Jakarta. Nah, ini mewajibkan penduduk yang dibaptis oleh secara Katolik untuk beralih ke Protestan. Lalu mereka juga menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu dan menjadikannya alat pendidikan. Lalu yang terakhir, mereka mendirikan sekolah dan juga gereja untuk mendidik anak-anak pribumi dalam ajaran Protestan. Yang berikut teman-teman, wilayah dan dampak penyebaran dari VOC ini. Nah, yang pertama kita perhatikan bersama itu daerah-daerah yang paling dipengaruhi penyebaran agama Protestan oleh VOC, antara lain Maluku dan Ambon, yaitu pusat gereja reformasi yang pertama. Batavia atau yang sekarang dikenal sebagai Jakarta adalah pusat pemerintahan VOC dan gereja-gereja besar. Lalu yang kedua adalah Manado dan Timor, itu tempat di mana berdirinya sekolah-sekolah Kristen. Nah, dampaknya adalah banyak jemaat Protestan terbentuk dalam, namun sayangnya penyebaran iman lebih bersifat administratif dan terpaksa, bukan berdasarkan pertobatan pribadi. Teman-teman, mari kita perhatikan bersama ada kelebihan dan kelemahan dari misi VOC ini. Yang pertama, kelebihan, yaitu mendirikan gereja-gereja awal Protestan dengan menyediakan Alkitab dan sekolah Kristen dan membuka jalan untuk misi sending berikutnya. Tetapi ada juga kelemahan, yaitu tidak berdasarkan hati. Banyak yang diprotestankan secara politik, tetapi tidak secara kontekstual. Ini memaksa budaya Eropa
Iman sering menjadi bagian dari kekuasaan, bukan relasi pribadi dengan Kristus. VOC memang bukan lembaga dan misi sejati, tetapi sejarah untuk memperlihatkan bagaimana kekuasaan dan agama bisa saling terkait. Sebagai mahasiswa, Pak, teman-teman, mari kita perlu belajar bahwa penyebaran Injil harus bersumber dari kasih, bukan karena paksaan. Kita juga diingatkan bahwa Injil tidak bisa dipaksakan lewat kekuasaan politik, tetapi harus ditanamkan lewat pelayanan kasih. Dan mari kita menjadi generasi yang menyebarkan Injil dengan pendekatan yang kontekstual dan bermakna. Sekian dari pembahasan saya, atau sekian dari presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.